Di tengah hamparan sawah dan udara yang masih sejuk, terdapat sebuah kawasan pertanian yang tumbuh berdampingan dengan alam. Lingkungan yang asri, aliran air yang terus mengalir, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan menjadikan tempat ini memiliki potensi yang terus berkembang. Tempat ini dikenal sebagai Pawirorejo Farm. Lebih dari sekedar sebuah usaha pertanian, Pawirorejo Farm menjadi contoh bagaimana potensi lokal dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi usaha itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Hari ini kami berkesempatan untuk mengenal lebih dekat perjalanan Pawirorejo Farm, mengeksplorasi potensi yang dimiliki, serta memahami berbagai tantangan dan peluang yang mendukung perkembangan usaha di masa depan. Bercerita tentang Pawirorejo Farm. Nama Pawirorejo itu nama ayah tercinta kami, dan beliau adalah petani. Dalam perjalanan kehidupan saya, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pertanian, termasuk bekerja juga di bidang pertanian, kuliah juga di Fakultas Pertanian, sehingga nampaknya pertanian sudah menjadi jiwa ya, menjadi warna hidup saya. Nah, berkait dengan Pawirorejo Farm itu sebetulnya adalah salah satu impian saya, tidak akan pernah berhenti untuk berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat tani. Karena begini, masyarakat tani Indonesia itu kan kebanyakan berusaha tani untuk mencukupi kebutuhan pangan saja, atau istilah mahasiswa itu subsisten. Dan kalau seperti itu, dengan sistem waris dari orang tua yang turunkan kepada anak-anaknya, termasuk lahan pertanian yang dimiliki, semakin lama pemilikan lahan pertanian itu yang dikelola oleh petani semakin sedikit. Ayahnya punya 2 hektar, anaknya 4 ya, lalu setelah itu masing-masing anaknya cuma setengah hektar. Itu kalau anaknya punya anak 2, sudah terpecah lagi jadi 2, paling-paling 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar. Kalau itu hanya dipakai untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, hampir pasti dia tidak akan cukup mencukupi kebutuhan keluarganya. Kita sekarang tahu bahwa saat ini kebutuhan keluarga itu dengan 4 anggota keluarga itu 1 bulan tidak kurang dari 6,5 juta. Itu kalau mau hidup di desa. Kalau di kota kecil lebih tinggi lagi, bisa sampai 8 juta dan seterusnya. Nah, di salah satu desa di Kabupaten Magelang, ada Desa Senden namanya. Itu alhamdulillah saya diberi rezeki Allah bisa memiliki lahan tanian di situ. Sebetulnya statusnya sawah, tapi saya melihat sawah di daerah itu suka menghadapi serangan hama tikus, wereng dan sebagainya, dan agak sulit dikendalikan. Itu pun kalau toh berhasil, hasilnya tidak seberapa, dan akhirnya saya mencoba untuk berbuat, memberi contoh. Niat saya membangun Pawirorejo Farm itu kan memberi contoh kepada petani bagaimana meningkatkan pendapatan, tidak hanya bergantung pada tanaman pangan, padi, palawija, tetapi tanaman hortikultura. Nah, hortikultura yang saya pilih tentu disesuaikan dengan potensi lahan dan peluang pasar. Nah, buah itu merupakan salah satu komoditi atau mata dagangan yang semakin banyak disukai orang. Kemudian juga dengan adanya peningkatan pendapatan petani atau pendapatan masyarakat luar pertanian, kebutuhan buah saya lihat itu semakin baik lah prospeknya. Salah satunya kelengkeng.
Selama ini kan kita impor kelengkeng itu jumlahnya jutaan ton. Nah, sementara di tanah kita ini, di Indonesia kan, insya Allah bisa sekali lah, sangat bisa ditanami kelengkeng itu. Lalu saya sepakat dengan warga, anak-anak saya, ayo kita tanam kelengkeng. Kebetulan kelengkeng yang kita tanam adalah jenis-jenis unggul, walaupun introduksi dari luar negeri ya, itu ternyata cukup baik hasil. Nah, selain kelengkeng, saya kombinasikan dengan ikan, karena kebetulan di lahan yang saya miliki itu air cukup baiklah sepanjang tahun mengalir, walaupun kalau kemarau ya giliran, tapi masih cukup. Kita bangun kolam-kolam, kemudian selain cadangan air juga untuk piara ikan. Nah, ternyata bukannya sampai di situ. Setelah kelengkeng umur 2 tahun mulai berbuah dan semakin lama, alhamdulillah buahnya semakin banyak ya. Satu pohon sekarang juga kalau pas musim bagus ya, artinya tidak terganggu oleh cuaca yang buruk ya, satu pohon 50 kilo, alhamdulillah insya Allah juga dapat gitu. Nah, dari lahan yang luasnya cuman ya sekitar 4.000 meter persegi, 100 pohon ya, walaupun kelengkeng itu berbuahnya setahun sekali, tapi sebetulnya bisa dibilang 2 tahun 3 kali begitu. Ya lumayan, tapi saya rasanya kok belum puas kalau itu. Jadi ikan alhamdulillah juga selain untuk kebutuhan sendiri juga dijual, itu bisa menambah pendapatan lah. Nah, terakhir ini saya melihat petani kanan kiri kebun saya itu tetap saja setia menanam. Bahkan kalau tanamnya sih setahun bisa 3 kali ya, tapi panennya rata-rata hanya 2 kali. Karena yang sekali biasanya terganggu oleh hama. Nah, hama itu yang paling kuat serangannya di daerah pegunungan seperti Magelang ini adalah tikus. Nah, kemudian juga kalau ditanami padi terus, yang ketiga biasanya gangguan mereng juga datang. Maka ini saya sedang merancang dengan para petani muda di sekitar Wawirojo Farm untuk mulai menanam sayuran yang punya nilai ekonomi tinggi. Disitulah keunggulan inovasi yang insya Allah akan kita kembangkan dengan masyarakat, sehingga kami berharap Wawirojo Farm itu adalah tempat untuk belajar bersama, sekolah bersama untuk pengembangan usaha tani yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang datang untuk bisa mengetahui ya, menggali lebih dalam tentang apa sih fungsi dan manfaat ya Wawirojo Farm itu, baik bagi pelaku kami juga bagi masyarakat sekitar. Dan saya senang kalau ada di mahasiswa bisa datang diskusi dan apa kekurangan kami, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Nah, kalau ada kebaikannya ya ayo kita teruskan. Ya, semoga usia saya yang sudah tua ini ada manfaatnya bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami menyelesaikan masalah melalui kontribusi pembuatan fitur Instagram karena kebun ini memiliki potensi tetapi tidak optimal secara online. Ini hasil dari desain feed Instagram kami. Sekian, terima kasih.